Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Indra. Nah, hari ini kita akan bahas sepatu klit murah yang saya gunakan. Nih, cakep ya sepatu klitnya. Ini sepatu bola biasa sih, tapi bawahnya ada klitnya, ya kan. Nah, jadi kenapa saya akhirnya pakai sepatu klit, ya kan? Karena sebelumnya saya baca-baca itu kalau kita pakai sepatu klit katanya goesnya bisa 30% lebih optimal. Nah, sebelumnya sih saya pakai sepatu kets biasa. Terus saya akhirnya penasaran pengen coba pakai sepatu klit. Cuman sepatu klit kan saya cari-cari di internet tuh harganya agak mahal ya. Nah, ada yang harganya 300-200an, itu yang depannya mereknya S. Cuman saya baca reviewnya itu solnya katanya kurang kaku gitu, kurang stiff. Jadi dia ketika dipakai pedaling dia kurang enak. Nah, makanya kemarin saya punya ide gimana kalau pakai sepatu bola gitu. Nah, akhirnya jadilah sepatu ini, sepatu bola yang saya kasih klit gitu. Nah, kenapa kok pakainya sepatu bola bukan sepatu futsal biasa? Karena kalau sepatu bola tuh dia bawahnya plastik. Nah, ini lebih kaku lah gitu, lebih kaku dibandingin kalau kita pakai sepatu futsal. Nah, ini saya juga di sini ada sepatu klit yang beneran. Ini sepatu klit MTB ya kan. Nah, bedanya apa sama sepatu klit yang MTB ini? Kalau ini dia lebih berat ya. Ini saya timbang tadi beratnya sudah sama klitnya itu sekitar 200 gram, 210-an lah, nggak sampai 210. Nah, yang ini hampir 260. Nah, ini Shimano MO77. Ini tapi udah jelek ya sepatunya ya. Nah, ini kira-kira kayak gini lah. Dan dia perbedaannya adalah dia bawahnya ini ada kayak tapal besinya gitu. Jadi yang lainnya ini plastik atau apa ya, plastik deh kayaknya. Nah, ini di sini kayak ada tapal besinya terus untuk nempelnya klit gitu. Nah, kalau sepatu bola yang saya jadiin ini bawahnya nggak ada tapal besinya, dia hanya sol plastik dari si sepatu bola itu gitu. Ntar lihat contekan dulu mau ngomong apa ya. Nah, sebelum kita bahas gimana saya cara bikinnya, ini saya bahas dulu pro and cons-nya ya. Kalau pakai sepatu ini ya kan yang saya rasain sudah sebulan ini cukup nyaman dan ringan gitu. Modelnya pun juga bagus. Tapi hati-hati ketika pilih sepatu bola itu kadang-kadang dia ini nih apa namanya lebar di bagian apa ya ini namanya ya. Pokoknya di sininya lah. Nah, itu biasanya terlalu sempit gitu. Apalagi kalau yang merek-merek Nike itu biasanya dia sempit banget dan itu kurang nyaman. Nah, ini saya udah pakai rata-rata sih saya goesnya mungkin sekitar 50-60an kilo dan masih cukup nyaman sih pakai ini. Gitu. Dan cakep kan modelnya ya. Apalagi sekarang Adidas juga ternyata baru ngeluarin ya sepatu klit untuk apa namanya goes. Nah, terus kenapa kok saya pakainya klitnya klit MTB bukan klit road bike? Karena kan pertama saya baru pertama ini pakai sepatu klit gitu. Nah, saya baca reviewnya kalau misalkan kita pakai sepatu klit yang MTB itu dia nyopotnya lebih gampang. Dan ini adalah klit yang multi release. Jadi copotnya bisa ke depan, bisa ke samping, ke belakang juga, ke tarik belakang juga bisa. Jadi bukan yang single release. Jadi belakangnya ini yang tumpul gitu ya. Nah, ini aja kemarin saya pakai ini sempat jatuh di lampu merah ya. Jadi waktu mau ini lupa lampu merahnya udah nyala, saya lupa buat cleat out. Jatuh goblok ya kasarannya. Nah, gimana saya cara bikinnya? Ini yang paling susah sih sebenarnya mengukur di tapak mana paling nyaman gitu. Nah, sebelum ngukur caranya adalah seperti ini. Nah, ini udah ada yang saya copot ya kan, klitnya. Nah, kameranya dideketin dulu. Nah, caranya adalah seperti ini. Pertama-tama potong
apa namanya, poolnya nih, pool yang di 3 bagian ini ya kan, ini dipotong dulu pakai cutter biasa bisa, pokoknya cutter yang masih baru ya. Nah itu dipotong di sini. Nah setelah itu tampilannya jadi seperti ini. Nah setelah itu teman-teman coba napak di pedalnya dulu sebelum dibor ya kan, coba napak kira-kira di bagian mana kakinya paling nyaman buat napaknya itu. Jadi kan kalau kaki itu harus di tulang yang paling kerasnya itu kan buat napak. Nah itu dicoba dulu aja pedaling, nanti kira-kira oh di sini nih gitu. Nah itu ketika nanti di pedal, nah nanti dilihat aja di sampingnya sini itu yang paling lurus di sebelah mananya. Nah itu yang dipakai untuk patokan tengahnya asnya dari klit ini di mana gitu. Oke. Nah setelah itu nanti teman-teman bisa ngepasin pakai yang ini nih. Dia kan kalau kita beli klit kan dapat ini ya. Jadi kita dapat seperangkat ini, dapat apa ini yang untuk nyantol murnya, terus klitnya, terus ringnya yang double sama bautnya. Nah nanti ngepasin bolongannya, bornya pakai yang ini. Nih, kalau nggak salah mata bor yang 0,5 senti. Jadi ini dipasin gini, ya kan? Kelihatan nggak ya? Nah terus teman-teman tandai pakai spidol atau pakai apa gitu ya, ditandai ceklek gini. Nah udah deh tinggal dibor. Nah dibor di sini 2 gini. Nah jangan lupa waktu ngebor itu solnya ini dicopot dulu ya, karena kemarin saya waktu ngebor solnya saya lupa copot, jadi solnya ikut bolong ke bor. Nah sepatu bolanya ini beli yang biasa aja, asal nyaman dipakai ya kan, terus bawahnya juga yang penting kaku. Nah ini udah cukup sih, nggak perlu yang bagus-bagus banget. Nah setelah dibor biasa kita tinggal ngepasin si apanya ini, papan besinya itu ya kan, papan besi yang kecil untuk murnya itu ke dalam sol. Nah ini harga klitnya sekitar 170-an, 175 ribuan. Nah ini jadi gini ya, ditaruh di dalam gini, terus udah poolnya tinggal dipasang, terus